Oke, ini pembahasan soal simulasi KSNP Fisika SMA tahun 2021 bagian yang kedua. Kita lihat soalnya, suatu silinder pejal bermassa M dan berjari-jari R berotasi pada sebuah pojokan dinding dengan besar kecepatan awal omega 0. Lihat gambar. Oke, berarti di sini dia mulai bergerak dengan kecepatan omega 0 ya. Diketahui koefisien gesekan kinetik antara silinder dengan dinding dan silinder dengan lantai adalah mu k dan percepatan gravitasi adalah g. Tentukan waktu yang ditempuh silinder sehingga berhenti. Nyatakan jawaban Anda dalam omega 0, R, mu k, dan G. Oke, kita mulai seperti biasa. Kita gambar dulu diagram gaya yang bekerja pada silinder tersebut. Kita bisa gambarkan seperti ini. Mula-mula silinder itu bergerak atau berputar dengan kecepatan omega 0 ke arah berlawanan jarum jam. Artinya, pada dinding dia akan mengalami gaya gesek yang arahnya ke atas. Kita beri nama aja misalkan F1. Dan pada lantai dia akan mengalami gaya gesek yang arahnya ke kiri tentu saja. Ini adalah F2. Kemudian berarti di sini kita akan punya gaya normal 1 dan yang ke arah vertikal kita akan punya gaya normal 2 dan si silinder ini punya berat W atau M kali G. Nah, ini adalah gaya yang bekerja pada silinder karena dia mendapatkan gaya gesek dan gaya gesek itu memberikan torsi yang arahnya berlawanan dengan arah putaran awalnya, maka tentu saja silinder ini akan diperlambat sehingga nanti dalam waktu tertentu akan berhenti. Nah, kita akan mencari waktu berhentinya tersebut. Nah, untuk mencari waktu berhentinya yang pertama kali kita harus cari dari kasus ini adalah kita harus cari perlambatan sudutnya atau alfanya berapa. Nah, kita akan mencari nilai alfanya. Kita bisa menggunakan yang pertama menggunakan konsep dari torsi ya. Kita hitung torsi yang memperlambat atau torsi yang menghasilkan perlambatan sudut alfa ini. Tentu saja torsi itu diberikan oleh F1 dan F2. Karena N1, N2 dan Mg itu terhadap pusat massa dia tidak punya lengan, maka torsinya 0. Maka kita bisa mulai sigma torsi terhadap pusat massanya ya. Misalkan kita beri nama O di sini. Terhadap titik O itu sama dengan I kali alfa. Torsinya berarti F1, ya, arah putarannya dengan F2 itu akan sama, arah torsinya juga tentu pasti sama. Jadi ini F1 plus F2 dikali dengan lengannya adalah R, jaraknya dia ke pusat massa itu R, ini juga sama ya, R. Berarti F1 plus F2 dikali R sama dengan I, itu momen inersia silinder pejal, berarti setengah mr kuadrat dikali dengan alfa. Oke, R-nya bisa kita hilangkan 1, berarti kita akan punya F1 itu mu dikali N1, kemudian F2 itu mu dikali N2 sama dengan setengah dikalikan M dikalikan R dikali alfa. Berarti boleh kita tulis mu dalam kurung N1 plus N2 sama dengan setengah M kemudian dikali R dikali alfa. Oke, kita buat ini jadi persamaan yang pertama ya. Kita masih belum punya nilai N1 dan belum punya nilai N2. Berikutnya kita akan manfaatkan komponen gaya atau persamaan gaya yang ke arah sumbu X maupun sumbu Y. Baik ke arah sumbu X maupun sumbu Y, silinder itu relatif tidak bergerak ya. Berarti sigma Fx-nya nanti akan sama dengan 0. Sigma Fx sama dengan 0, kita akan punya persamaan N1 minus F2 sama dengan 0 ya. Jadi N1 minus F2 itu sama dengan 0. Berarti N1 itu sama dengan F2. N1 sama dengan F2 itu adalah mu N2. Oke, ini persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga kita menggunakan arah vertikal yaitu sumbu Y. Sigma Fy-nya juga akan sama dengan 0. Berarti N2 plus F1, N2 plus gaya gesek yang di dinding dikurangi dengan beratnya Mg akan sama dengan 0. Artinya kita punya N2 plus F1 itu mu dikali N1 sama dengan Mg gitu ya. Kemudian kita punya persamaan N1 itu mu N2. Kita masukkan persamaan 2 ke ini, anggaplah persamaan yang ketiga ya. Kita mulai selesaikan persamaannya. 2 kita substitusi ke 3. Oke, kita pindah sini.
2 kita substitusi masukkan ke 3, maka kita akan dapat N2 plus mu dikali N1. N1 nya adalah mu N2 sama dengan Mg, atau kita akan punya N2 dalam kurung 1 plus mu kuadrat sama dengan M kali G. Berarti N2 nya adalah Mg dibagi dengan 1 plus mu kuadrat. Oke, kita dapat nilai dari M2 dalam variabel Mg dan mu. Kemudian dari N2 ini kita masukkan dia ke persamaan 2. Ini kita substitusi ke persamaan 2, kita akan dapat N1 berarti. Jadi N1 itu sama dengan mu dikali N2. N2 nya adalah M kali G, kita bagi dengan 1 plus mu kuadrat. Oke, ini kita dapat nilai N1 nya. Nah, berikutnya dari nilai N1 dan N2 ini sudah bisa kita masukkan ke persamaan 1. Jadi kita punya untuk persamaan satunya akan menjadi ya, dengan menggunakan N1 dan N2 yang ada di dalam kotak ini, kita akan dapatkan persamaan 1. Ini akan menjadi mu dikali dalam kurung N1 plus N2, berarti mu Mg dibagi dengan 1 plus mu kuadrat plus N2 itu Mg dibagi dengan 1 plus mu kuadrat juga, sama dengan setengah M dikali R dikali alfa. Oke, ini penyebutnya sudah sama, kita jadikan satu ruas saja. Jadi 1 plus mu kuadrat, mu nya kita masukkan ke dalam kurung ya, jadi mu kuadrat Mg ditambah mu Mg, atau Mg nya kita keluarkan, maka dalam kurung jadi mu kuadrat plus 1 mu kuadrat plus mu, maaf ya, mu kuadrat plus mu sama dengan setengah M dikali R dikali alfa. M nya boleh kita coret, berarti kita punya nilai alfanya di sini. Berarti alfa itu akan sama dengan 2-nya pindah jadi 2G, mu nya bisa kita keluarkan 1, jadi mu dalam kurung mu plus 1 dibagi dengan R nya pindah ke bawah, jadi R dalam kurung 1 plus mu kuadrat. Nah, kita dapat nilai alfa atau perlambatan yang dialami oleh silinder tersebut. Berikutnya kita akan mencari waktu untuk silinder itu bisa sampai berhenti. Maka kita cukup menggunakan persamaan kinematika dalam rotasinya itu. Jadi kita bisa gunakan persamaan omega T itu sama dengan omega 0 dikurang alfa dikali T. Omega T nya itu 0 karena berhenti, sama dengan omega 0 nya itu omega 0 dikurangi alfanya adalah 2 mu G dikali 1 plus mu dibagi dengan R dikali 1 plus mu kuadrat dikali dengan T. Atau kita pindah ruas, berarti 2 mu G dalam kurung 1 plus mu kuadrat dibagi dengan R dalam kurung 1 plus mu kuadrat. Maaf, yang atas nggak pakai kuadrat ya. 1 plus mu, yang bawah 1 plus mu kuadrat sama dengan kali T sama dengan omega 0. Nah, artinya T-nya udah ketemu ya. T-nya berarti sama dengan omega 0 kali R dikali 1 plus mu kuadrat dibagi dengan 2 mu kali G dikali 1 plus mu. Nah, ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh silinder itu dari mulai punya kecepatan sudut awal omega 0 hingga dia berhenti. Oke, itu pembahasan untuk soal yang nomor 2.